Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja. Di pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat dan pewarisan kelainan sifat, ya, terutama pada manusia. Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut, kita review sejenak materi sebelumnya, yaitu tentang hukum dua Mendel, ya. Hukum dua Mendel itu berbunyi setiap gen diwariskan di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru, ya. Jadi hukum dua Mendel itu disebut juga dengan hukum asortasi secara bebas atau penggabungan secara bebas, ya. Dengan demikian, hukum Mendel itu bisa diterapkan pada persilangan dihibrid seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ya. Oke, untuk bahan ajarnya masih tetap sama. Saya harap kalian bisa membukanya, ya, untuk memperkuat apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja. Untuk pewarisan sifat yang pertama yaitu tentang warna kulit, ya. Jadi warna kulit itu diwariskan oleh beberapa gen sebenarnya, ya. Ada warna kulit putih, ada warna kulit kuning langsat, ada warna kulit sawo matang, dan ada warna kulit hitam, ya, katakanlah seperti itu. Gen-gen tersebut mengkode pembentukan pigmen kulit, ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah melanin, ya. Itu dari faktor dalam, ya, yaitu dari gennya bapak ibunya, mbah-mbahnya, dan seterusnya. Akan tetapi selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari, ya, itu juga sangat berpengaruh pada fenotip warna kulit atau sifat yang tampak. Contoh misalkan seseorang yang secara genetik itu memiliki kulit yang istilahnya itu kuning langsat, ya. Ketika dia bekerja di lapangan, katakanlah sebagai eh, kuli bangunan, katakanlah, ya. Ya, otomatis kan kalau kuli bangunan itu mau tidak mau pasti akan terpapar sinar matahari lebih banyak, ya. Karena dia bekerjanya di luar ruangan. Ya, otomatis eh, genetik yang dia miliki, ya, dalam hal ini adalah warna kulit kuning langsat, itu bisa saja berubah, ya, fenotipnya itu bisa berubah. Kalau sifat yang tampak dari luar bisa berubah, bisa jadi lebih hitam. Jadi seperti itu, ya. Oke, di sini saya perlihatkan gambar beberapa bayi yang memiliki beberapa macam warna kulit, ya. Lupa, apakah untuk warna kulit ini ada hitungannya kayak kemarin? Ya, sebenarnya ada. Bisa kamu lihat. Nah, ini malah tambah banyak ini. Ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 8. Ada 64 kotak, ya. Atau 64 hasil persilangan dari eh, indukan yang memiliki fenotip dan genotip warna kulit tertentu, ya.
Nah, tambah pusing. Jadi nggak saya ajarkan seperti itu ya. Pokoknya kita kenal saja. Lanjut, yang kedua, sifat yang diwariskan bisa jadi tentang tipe perlekatan cuping telinga. Ya, tipe perlekatan cuping telinga itu dikontrol oleh gen G yang sifatnya itu dominan untuk cuping telinga yang terpisah. Cuping telinga yang terpisah itu seperti yang ada di gambar sebelah kiri ini ya. Ini gen G dengan G-nya dominan. Dan gen G kecil yang resesif untuk cuping telinga melekat. Gambar sebelah kanan ya. Jadi sebenarnya kamu juga bisa melihat cuping telingamu apakah tergolong yang terpisah atau melekat ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, bentuk rambut. Nah, ini untuk bentuk rambut ada dua macam gen ya yang mengendalikan bentuk rambut. Ada bentuk rambut keriting yang sebelah kiri dan bentuk rambut lurus yang sebelah kanan ya. Gen C itu mengkode rambut keriting dan gen S kecil mengkode rambut lurus ya. Untuk pewarisan sifat bentuk rambut ini kadangkala ada yang sifatnya itu dominan, ada yang intermediate ya. Artinya tidak dominan penuh. Contoh misalkan seseorang yang memiliki rambut keriting kawin dengan seseorang yang rambut lurus. Bisa jadi anaknya berombak ya. Berombak itu contoh rambutnya ada di sebelah tengah ini ya. Di tengah-tengah ini contoh rambut yang berombak. Artinya perpaduan antara keriting dan lurus. Seperti rambut saya itu juga termasuk kelompok rambut yang berombak. Jadi ketika pendek itu terlihat lurus, tapi ketika agak panjang sedikit itu berombak ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Untuk pewarisan sifat yang berikutnya itu bentuk pertumbuhan rambut pada dahi ya. Jadi pada dahi seseorang itu bisa dilihat apakah rambutnya, susunan rambutnya itu membentuk huruf V atau bulat biasa ya. Jadi bentuk rambut, jadi bentuk rambut yang tumbuh itu ada yang melingkar biasa, ada yang tumbuh membentuk huruf V ya, yang dikontrol oleh gen W dominan. Jadi yang tumbuh membentuk huruf V itu yang gambar sebelah kiri ya. Ini gen W itu diambil dari kepanjangan widow's peak. Kalau yang melingkar biasa itu gambar yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini yang biasa melingkar biasa. Oke, saya kira paham ya. Jadi kalau untuk yang pewarisan yang berikutnya ini bisa dilihat di dahinya. Kamu lihat susunan rambutnya itu melingkar biasa atau membentuk seperti huruf V ya. Oke. Yang selanjutnya ada yang namanya buta warna ya. Buta warna itu diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom X yang ditandai dengan lambang XCB. Itu buta warna. Ya, X itu apa? Kromosom X. Kromosom X itu adalah kromosom seks ya, kromosom seks yang menentukan jenis kelamin seseorang. Ya, kromosom pada wanita XX atau kromosom pada pria XY ya. Seseorang akan mengalami buta warna itu jika kromosomnya XCB itu pada wanita, artinya kedua kromosom buta warna ini harus ada kalau pada wanita. Kalau pada pria cukup satu saja kromosom XCB-nya ya. Kenapa? Karena pria hanya punya satu kromosom X. Kalau kromosom X-nya ini mengandung gen buta warna, otomatis pria langsung mengalami buta warna. Berbeda dengan wanita, kalau kromosom X-nya ini cuma satu yang ada gen buta warnanya, maka dia tidak mengalami buta warna. Hanya saja dia akan membawa
faktor genetik ya, atau istilahnya itu carrier buta warna. Ya, jika kromosomnya itu XCB sama X. Jadi seperti itu. Jadi wanita itu bisa jadi faktor pembawa ya keturunan buta warna, atau bisa jadi dia buta warna ya, mengalami hal buta warna. Tapi kalau pada pria, misalkan seorang pria normal, tapi kalau pada pria jika dia mendapatkan kromosom XCB dari orang tuanya, maka pria itu langsung mengalami buta warna. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya ini ada gambar ya yang bisa jadi alat bantu kita untuk mengetes apakah kita itu buta warna atau enggak ya. Oke. Ini ada contoh untuk ngetes buta warna atau tidak. Nanti untuk jawabannya bisa japri ya. Apakah jawabannya betul atau tidak? Ya, jadi seperti itu. Terus ini juga ada gambar yang kedua, bisa dipakai sebagai uji coba ya, ngetes apakah kalian buta warna atau tidak. Oke. Terus yang berikutnya, kelainan yang diturunkan, yang diwariskan dari orang tua adalah hemofilia. Hemofilia itu adalah salah satu penyakit darah sukar membeku. Jadi kalau seseorang yang mengalami luka ya bisa jadi kena pisau atau jatuh kemudian berdarah dan darahnya itu lama sekali membekunya. Nah, itu bisa jadi ini ya, kena penyakit yang namanya hemofilia, dan hemofilia itu diturunkan ya dari bapak ibu kita. Oke, hemofilia ini diakibatkan oleh gen yang berada pada kromosom X dan ditandai dengan lambang XH. Hemofilia. Ya, ini sama seperti buta warna tadi ya. Seseorang yang mengalami hemofilia itu jika kromosomnya XH kalau pada wanita dan XH dan Y pada pria. Dan seorang wanita itu bisa jadi pembawa, faktor pembawa kelainan ya, gen atau karier hemofilia jika salah satu kromosomnya ada kromosom XH ya. Jadi bisa jadi faktor pembawa. Pembawa apa? Pembawa penyakit hemofilia. Jadi seperti itu ya. Oke, saya kira paham ya. Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan. Ya, kalau nggak ada, saya kasih tugas seperti biasa ya. Untuk tugas kali ini agak spesial, nggak begitu berat. Terus waktu mengumpulkannya maksimal pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Saya tugaskan untuk mewawancarai anggota keluargamu ya. Ayah, ibu, kakak kandung, dan adik kandung. Kalau nggak ada, misalkan kamu nggak punya adik, berarti yang adik nggak usah diisi. Atau nggak punya kakak karena anak pertama, ya nggak usah diisi kakaknya. Ya, jadi seperti itu. Yang perlu kalian lakukan wawancara atau mengamati, diamati juga nggak masalah ya. Itu yang pertama, warna kulit. Ya, kamu bandingkan warna kulitmu sama kedua orang tuamu dan kakak adikmu itu seperti apa. Bentuk rambutnya bagaimana, bentuk pertumbuhan rambutnya seperti apa, perlekatan cuping telinga, jenis ibu jari, dan lesung pipi. Ya, diisi bagaimana Pak? Ya, ini cara isinya ya. Cara pengisian untuk warna kulit bisa kamu tulis atau kamu isi dengan tulisan kuning langsat misalkan ya. Kuning langsat, putih atau sawo matang atau hitam bagi yang punya keluarga atau yang merasa dirinya hitam. Kalau dirinya putih tulis saja putih ya, seperti itu. Terus yang kedua, bentuk rambut. Bentuk rambut itu bisa ditulis keriting, kalau rambutnya keriting, berombak ya, atau lurus ya. Dengan catatan rambutnya ini belum
dikasih anu ya, perlakuan ya. Contoh misalkan di rebonding. Jadi ciri rambut yang dimaksud di sini adalah ciri rambut sebelum di rebonding ya. Ciri rambut alami. Kamu catat di form yang ini tadi. Berikutnya, bentuk pertumbuhan rambut ya. Kamu tulis seperti huruf V atau melengkung biasa. Ya, kamu amati bagian dahi, ayah atau ibu atau adik atau kakak dan dahimu sendiri ya. Apakah seperti membentuk huruf V atau melengkung biasa. Terus perlekatan cuping telinga itu kamu perhatikan melekat atau terpisah. Terus jenis ibu jari ya, kamu coba luruskan ibu jarimu apakah bisa bengkok atau lurus ya. Kamu bandingkan dengan jenis ibu jari pada ayah ibu atau saudara-saudara kandungmu. Terus yang terakhir itu lesung pipi. Ada atau tidak. Kalau ada tulis ada, kalau tidak tulis tidak ada. Ya, gampang kan tugasnya ya. Jadi yang perlu kalian isi itu cuma ini saja tugasnya ya. Karena memerlukan pengamatan langsung dan wawancara kalau perlu ya, maka saya kasih waktu sampai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat ya. Saya kira tugasnya nggak berat dan saya kira ini bahkan tugas yang paling mudah ya. Cuma lihat, mengamati sama tanya-tanya. Gitu aja ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung japri atau di grup ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga apa yang kita pelajari di pertemuan kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.